Maya Firantinur atau yang dikenal dengan sebutan Maya Arisigit dikabarkan lagi suka berondong. Bukan berondong jagung, tapi sebutan untuk laki-laki muda. Begitu biasanya anak zaman sekarang menyebutnya. Dan berondong yang dimaksud adalah Ferry Ardiansyah, seorang bintang sinetron muda. Maya yang kami temui di rumahnya terbahak-bahak mendengar kabar itu. Ia jadi teringat awal perkenalannya dengan pemain sinetron berjudul Jus Melon itu di warung roti bakar. Jadi aku iseng, "Putri, kita makan yuk," gitu. Musik di kawasan Prapanca, Jakarta Selatan, meski ia telah lama keluar dari sekolah musik tersebut. Kecewa pastinya begitu. Secara tidak langsung ia merasa terlibat tindakan penipuan terhadap calon siswa yang akan berlatih olah vokal di sana. 5 kali saya dapat telepon, bukan telepon gelap, telepon terang-terangan dari murid yang sudah dijanjikan dapat BRTA, ternyata nggak dapat BRTA sama sekali. Terus suatu saat ada krunya Warna, istilahnya teamworknya Warna, itu telepon saya, "BRTA, saya dengar ada beberapa orang yang komplain karena udah bayar mahal-mahal ternyata nggak dapat kamu," gitu. Terus, Baby Romeo juga bilang, "Bert, kamu, ini diomongin orang udah berjuta-juta bayar nggak dapat Berta juga," gitu. Belum selesai masalah satu, masalah lain sudah menghadangnya. Ia dikejar-kejar oleh penagih hutang. Beberapa hari ini saya diintimidasi, diteror terus sama debt collector karena salah satu dari staf di Prapanca yang TSB itu sepertinya punya tanggungan untuk kredit card gitu. Dan mungkin karena apply-nya mungkin pakai nama Talenta Suara Berta sehingga saya yang dikejar-kejar. Waduh, saya dibilang yang ibu saya melahirkan saya nggak pakai berdoa lah, yang segala macam. Saya pagi-pagi bangun tidur dibinatang-binatangin gitu. Terus kalau yang kemarin tuh lebih parah, saya janji mau dibunuh sekeluarga. Kepada penagih hutang dan pemilik hutang yang mengkaitkan namanya, ini pesan Berta untuk Anda. Anda yang merasa debt collector telepon ke rumah saya, tolong, saya tidak punya tanggungan apa-apa, saya nggak punya utang. Jadi tolong jangan menteror-teror saya seperti itu. Anda kalau memang punya kepentingan dengan yang meminjam uang, tolong berhubungan kepada yang bersangkutan saja. Jadi tolong berhenti meneror saya karena saya tidak punya hubungan sama sekali dengan TSB di FIM Prapancaraya 115. Pemirsa, gaung kemeriahan ulang tahun kabar-kabar yang ke-7 masih terdengar. Suasana akrab dan persahabatan yang terjalin di antara kami juga terasa. Pesta ulang tahun ini juga dihadiri oleh beberapa selebritis yang juga bergembira dalam acara tersebut. Pemirsa, suasana seperti ini hanya terjadi pada malam syukuran pertambahan umur tayangan infotainment yang tengah Anda saksikan ini. Sejumlah selebritis, rekan-rekan pers, dan karyawan Sandika Widya Cinema memadati upstairs cafe di lantai atas Plaza Senayan. Acara yang sengaja kami gelar sebagai ungkapan rasa terima kasih kabar-kabari terhadap para narasumber itu dimeriahkan dengan penampilan Once, Dani Ahmad, dan Ari Lasso yang secara sukarela mau menyumbangkan suara. Penampilan Sania, Silvana Herman, Iyeth Bustami, serta Deddy Corbuzier dengan atraksi yang dibawakannya membuat suasana Selasa malam lalu itu semakin hangat. Bila disebut sebagai acara perayaan ulang tahun, malam syukuran yang kami gelar ini memang tergolong sederhana. Dengan dress code atasan putih dan celana jeans, kami ingin rekan-rekan artis yang datang merasa nyaman dengan suasana yang akrab, layaknya menyambut kehadiran seorang sahabat. Dan berikut komentar sejumlah selebritis terhadap tayangan kabar-kabari yang telah menemani pemirsanya selama 7 tahun. Kritik dan saran bagi kami adalah cambuk untuk lebih baik di masa yang akan datang. Dan ini sepenggal pesan dari para sahabat yang akan kami resapi dalam-dalam. Rame banget. Bagus-bagus, top-top ya pengisi acaranya. Ya, pengisi acaranya bagus-bagus. Dewa, Iya dari ya. Lasso. Itu susah loh buat dapetin mereka nyanyi sendiri-sendiri dan cuman good relationship, good partnership dalam sebuah perusahaan yang bisa bekerja sama bagus sama artis-artis yang bisa mendatangkan artis-artis kayak gitu ya. Syukuran atau pesta dari ulang tahun kabar-kabar yang ke-7 ini luar biasa sekali, saya surprise. Malam ini acaranya cozy banget, rasanya bukan party tapi di rumah, dan para selebriti papan atas juga bersedia menyumbangkan lagu, bernyanyi, sehingga kelihatan banget kalau kabar-kabar itu betul-betul sahabatnya para selebriti. Selamat ulang tahun buat kabar-kabari, selamat ulang tahun yang ke-7. Mudah-mudahan makin ke depan berita-beritanya makin aktual.
Pemirsa, mungkin kesedihan tidak akan terlihat lagi pada mantan istri Arie Sigit Maya. Setelah begitu banyak masalah menimpanya, terdengar kabar hubungan spesial antara bintang muda Ferry Ardiansyah dengan Maya. Mari kita tengok kebenarannya dalam wawancara berikut ini. Maya Viranti Nur atau yang dikenal dengan sebutan Maya Arie Sigit dikabarkan lagi suka berondong. Bukan berondong jagung, tapi sebutan untuk laki-laki muda. Begitu biasanya anak zaman sekarang menyebutnya. Dan berondong yang dimaksud adalah Ferry Ardiansyah, seorang bintang sinetron muda. Maya yang kami temui di rumahnya terbahak-bahak mendengar kabar itu. Ia jadi teringat awal perkenalannya dengan pemain sinetron berjudul Jus Melon itu di warung roti bakar. Jadi aku iseng, Putri kita makan yuk gitu loh di Roti Bakar Edi situ di Menteng, berdua aja sama Putri. Terus udah habis curhat-curhatan nangis-nangis gitu, akhirnya si Putri yang kebetulan Ferry tuh mobilnya parkir di sebelah mobil aku gitu loh. Putri bilang, mama tuh cowok yang sebelah lucu deh gini-gini, biasa anak ABG kan baru cerita. Terus udah gitu aku bilang sama terus akhirnya Putri tuh yang exciting gitu ngeliat cowok cakep gitu. Akhirnya aku ya udah aku itu ambil siasat gitu kan, ambil siasat, aku bayarin parkirannya si Ferry. Memang kenalnya waktu itu ya nggak sengaja sih, memang di tempat makan biasa aja gitu. Gue pulang kerja terus ketemu aja udah, nggak ada apa-apa lagi. Umpan Maya rupanya kena sasaran. Ferry Ardiansyah langsung menghubunginya, sekedar ucapan terima kasih dan sedikit berbasa-basi. Akhirnya tidak hanya menjadi teman Putri, anak pertamanya dari Arie Sigit, Ferry pun berteman juga dengan ibunya. Besoknya aku ada telepon tiba-tiba dari si Ferry itu gitu. Akhirnya aku langsung calling Putri tahu nggak gini gitu. Akhirnya si Putri minta dikenalin. Mungkin karena anaknya ngelihat saya tuh tahu saya di situ, nah jadi pengen kenal saya lewat anaknya gitu kan. Ya udah, akhirnya udah mau nggak mau saya mesti kenal ibunya juga. Ya nggak apa-apa, lumayan kabar seperti itu membuatnya bisa tertawa dan menghilangkan stres setelah selama ini diburu wartawan untuk ditanyai soal pernikahan diam-diam yang dilakukan mantan suaminya dengan bintang sinetron Rika Kalabaut. Masih soal teman dekat, Maya malah bercerita tentang kedekatannya dengan seorang pria yang disebutnya sebagai tempat curhat. Ini orang kok kayaknya perhatian banget gitu. Memang kebetulan aku memang lagi butuh perhatian gitu ya. Jadi ya lama-lama jadi ada ya hatinya terbuka lagi lah gitu. Pemirsa, saya akan mengawali kabar-kabar di minggu kali ini dengan kisah perjalanan hidup dari Rano Karno. Semua yang dapatnya sekarang ini tidak begitu saja diraihnya. Semuanya dimulai dari nol ketika dia menjadi artis cilik, ke remaja hingga berperan sebagai seorang sidul yang melambungkan namanya. Mari pemirsa kita ikuti saja penuturan dari Rano Karno. Film dan Rano Karno bak dua mata uang, saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan. Sejak kecil, putra pasangan aktor Soekarno M. Nur dan Istiarti ini sudah diperkenalkan dan terlibat langsung dalam proses pembuatan film. Nama dan sosoknya mulai dikenal luas masyarakat saat ia pada tahun 72 tampil membintangi film Sidul Anak Betawi. Sejak saat itu berbagai judul film ia bintangi. Maka di usia belasan, pria kelahiran Jakarta 8 Oktober 60 itu sudah menjadi bintang. Sebetulnya agak lucu juga ya. Almarhum ayahku itu sebetulnya tidak mau anaknya itu menjadi seniman. Enggak mau dia, melarang. Ya karena memang ya tahun-tahun 60-an sampai tahun 70 dunia film itu pahit lah. Kalau ada lagu kan sepiring berdua, kalau kita tuh makan sepiring berlima itu biasa. Jadi waktu kecil aku begitulah gitu. Nggak bisa lah dijadikan patokan untuk masa depan atau untuk cari nafkah. Sehingga dia sangat trauma dan tidak mengharapkan anaknya jadi seniman. Tapi yang lucu, secara nggak langsung beliau ini selalu menarik saya ke dalam kehidupan itu. Tapi keanehan atau kata Rano Karno, kelucuan itulah yang justru menjadi penyebab awal ketertarikannya pada seni peran. Larangan sang bapak untuk terjun di dunia film justru membuatnya merasa tertantang. Makanya pada waktu SMA, selesai SMA, saya tidak kuliah dalam bidang lain, saya memperdalam bidang seni peran. Tahun 80 kebetulan saya punya rezeki, punya waktu, saya berangkat ke Amerika. Memperdalam dunia seni peran. Waktu itu agak konflik saya sama bapak. Dia mengharapkan saya tidak meneruskan gitu. Lebih baik saya kuliah yang lain lah, ambil sastra Inggris, ambil hukum, entahlah apa, pokoknya jangan film. Saya bilang tidak, ini memang bidang saya. Pilihan Rano rupanya tidak salah. Karena setelah jadi aktor cilik yang mampu mengukir prestasi, ia pun kemudian jadi bintang film remaja yang paling cemerlang.
Pada tahun 74, ia terpilih sebagai aktris cilik terbaik pada Festival Film Indonesia dan Festival Film Asia di Taipei. Dan di saat remaja, ia jadi bintang film paling laris. Tapi yang menarik, kok zaman perfilman Indonesia itu diakhiri juga zamannya aku. Terakhir itu tahun 90 dalam film Taksi, aku mendapat